Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Kita lihat Indonesia telah lolos memastikan diri ke 16 besar Piala Asia di Qatar karena semalam Kyrgyzstan dan Oman bermain imbang 1-1. Hasil itu membuat Indonesia lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak mendapat jatah ke putaran 16 besar. Di 16 besar, Indonesia ditunggu Australia dalam pertandingan pada hari Minggu lusa, tanggal 28 Januari pukul 18.30 malam. Bagaimana Indonesia sampai bisa lolos? Dan kemudian, peluang Indonesia melawan Australia sejauh mana di 16 besar? Apakah kita akan membuat kejutan yang berikut atau berhenti di tangan Australia? Dan lolosnya Indonesia ini merupakan salah satu prestasi terbaik selama keikutsertaan 4 kali di putaran final Piala Asia. Nah, Rise Soccer TV kali ini kembali menampilkan 2 sosok mantan pemain nasional Indonesia, yaitu Fahri Husaini yang juga pernah menukangi atau melatih tim nasional Under 19 dan Under 16. Juga ada Bung Rocky Putirai, salah satu penyerang tengah terbaik kita di zamannya. Kedua pemain ini akan menguliti habis pertandingan yang sudah dilewati oleh tim kita dan juga bagaimana nanti mereka menghadapi Australia. Ikutilah terus analisis yang menarik dari kedua pemain ini di Rise Soccer TV. Oke, Bung Fahri. Kita lihat bahwa Indonesia akhirnya dapat tiket dan kita semua harus apresiasi itu ya Bung Fahri ya. Lalu bagaimana kira-kira menghadapi Australia nanti di 16 besar? Dan juga lolosnya Indonesia, apakah sudah menunjukkan tim yang ditangani pelatih Sintayong ini memang layak untuk mendapat tiket tersebut? Dilihat dari permainannya 3 pertandingan di babak penyisihan grup D. Silakan Bung Fahri. Pertama, syukur alhamdulillah bahwa timnas kita lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Tentu ini harus kita apresiasi ya. Kenapa? Karena memang sebelumnya kita belum pernah tampil di 16 besar, hanya sampai di babak penyisihan grup kemudian kita tersisih. Nah, tentu laga yang akan dimainkan di pertandingan berikutnya ini melawan tim Australia, ini juga saya kira STY harus banyak melakukan evaluasi ya terhadap 3 penampilan timnas kita pada saat mereka bertanding di babak penyisihan grup, baik itu melawan Irak, Vietnam maupun ketika di pertandingan terakhir melawan Jepang. Tentu saya sebagai pemain tengah, saya tidak ingin memberikan evaluasi ke lini-lini lain ya. Saya hanya coba fokus pada kali ini hanya kepada penampilan pemain-pemain tengah kita. Nah, saya melihat di 3 pertandingan itu kita masih sangat sulit untuk keluar dari tekanan lawan, baik sama lawan Irak, ketika melawan Vietnam sekalipun, apalagi pada saat lawan Jepang. Banyak sekali momen-momen ketika kita bisa berhasil merebut bola, tapi pada saat yang sama kita juga hilang kembali bola itu ya. Mungkin tidak banyak kita menemukan momen ketika pemain timnas kita bisa melakukan passing itu, misalnya 15 kali passing tanpa terputus itu tidak banyak saya temukan di laga-laga 3 babak penyisihan itu. Nah, ini tentu masih ada waktu meskipun pertandingan itu akan dimainkan di hari Minggu. Saya kira STY dan tim pelatihnya sudah mengetahui juga kelemahan ini ya. Ketika pada saat kita sulit keluar dari tekanan lawan, build up kita juga sering begitu mudah dipatahkan oleh pemain-pemain lawan di babak penyisihan grup. Kemudian yang kedua, akurasi passing kita juga masih sangat rendah. Ya, kalau saya lihat, saya punya data itu, kalau saya hitung total akurasi passing, prosentase akurasi passing kita di 3 pertandingan itu, kalau saya rata-ratakan itu hanya 34% saja. Artinya
66% itu kita banyak salah, ya. Nah, ini tentu kalau ini akan diulangi lagi ketika berhadapan dengan Australia, tentu akan menjadi cukup berat buat timnas Indonesia ya untuk menangkan pertandingan melawan Australia. Karena di data statistik juga Australia hampir sama dengan Jepang, tim yang punya ball possession yang sangat kuat, ya. Mereka di rata-rata jumlah passing mereka per pertandingan itu 530 per laga, sementara kita hanya 213 per laga. Ini perbandingan yang sangat jauh ya, sangat jomplang. Kemudian akurasi mereka juga 84% per laga. Nah, sorry, tadi rata-rata jumlah passing mereka per laga itu 631, 530 passing per laga itu akurasinya setelah saya hitung 84%-nya ya. Nah, ini tugas berat saya kira untuk lini tengah kita. Apakah ST akan tetap menggunakan formasi 3-5-2 seperti kemarin, tapi formasi yang dilakukan oleh ST selama ini 3-5-2 itu selalu bertransformasi. Pada saat kita kehilangan bola menjadi 5-4-1 ya. Tentu perlu dukungan dari lini belakang ketika kita akan melakukan penyerangan, dan pada saat tim kita kehilangan bola, lini depan juga harus ikut membantu pemain-pemain tengah kita agar pemain Australia tidak begitu mudah bisa masuk ke area pertahanan kita, apalagi bisa melakukan penetrasi ke dalam penalti box. 4 gol yang terjadi yang dilakukan oleh Australia ketika bertanding di 3 babak penyisihan grup melawan India, Syria, Uzbekistan, itu semua 4 golnya itu terjadi di dalam penalti box, ya, melalui penetrasi, crossing. Nah, ini harus cepatnya diantisipasi. Kemudian yang kedua, saya melihat pada saat kita melawan Jepang, striker kita, pemain-pemain depan kita, baik Marcelino maupun Rafael, itu tidak banyak mendapatkan bola yang bagus dari pemain tengah kita ya. Bahkan kalau kita mau hitung mungkin bisa, saya kira kita semua punya catatan, sedikit sekali mereka pemain tengah kita mendapatkan bola, sehingga ball possession itu juga kelihatan jauh sekali, dan sangat sedikit momen-momen kita bisa masuk ke area sepertiga pertahanan tim Jepang. Nah, ini Australia tim yang bagus, tapi saya lihat juga mereka bukan tidak punya kelemahan ya. Dari sisi kecepatan, ya, speed reaksinya, kemudian mereka juga beberapa kali juga mendapat ancaman berbahaya ketika mereka bermain di babak penyisihan, baik ketika lawan India, Syria maupun Uzbekistan. Nah, bahkan Uzbekistan pun bisa mencetak 1 gol ke gawang Australia melalui bola crossing yang diselesaikan dengan finishing heading yang bagus sekali. Nah, tentu beberapa kelemahan Australia ini bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan cepat, akurat oleh pemain-pemain tengah kita. Jadi kuncinya untuk bisa meredam atau memenangkan pertandingan melawan Australia, yang harus dilakukan adalah, pertama, pemain tengah kita harus kuat ketika build up, harus ikut terlibat pada saat build up. Kemudian memanfaatkan momen-momen transisi positif dengan cepat, memanfaatkan kecepatan pemain kita seperti Sayuri, ya. Kemudian transisi negatifnya juga harus cepat. Ini harus tidak memberikan kesempatan pada saat kita kehilangan bola, dimanapun itu, di sepertiga defending, sepertiga midfield, ataupun sepertiga attacking. Jika mampu, pemain yang terdekat itu harus cepatnya melakukan pressing. Karena kalau memberikan kesempatan, memberikan ruang yang begitu besar kepada pemain-pemain Australia, tidak tertutup kemungkinan sepanjang laga kita akan selalu berada dalam tekanan mereka. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, Bang Yes. Oke, baik. Analisis yang menarik dari Bung Fahri. Tapi ada catatan khusus dari Bung Fahri bagi tim kita, yaitu lini tengah harus kuat dalam ball possession, karena itu salah satu kelemahan yang terlihat dari 3 pertandingan kemarin. Kemudian Australia sangat kuat
hampir sama seperti Jepang karena mereka memiliki kerjasama tim yang bagus dan kuat juga dalam bola-bola atas. Tetapi menurut Bung Fahri, bukan tidak mungkin Australia tidak punya kelemahan. Australia pasti punya kelemahan. Nah, kelemahan ini yang harus dioptimalkan oleh STY kepada pemainnya untuk memanfaatkan setiap momentum yang diperoleh oleh kita untuk mencetak gol. Jadi pemain harus juga memanfaatkan serangan balik. Ketika mereka kehilangan bola dan kembali menguasai bola, mereka harus build up segera, membangun serangan yang cukup baik untuk menekan lawan. Karena lini tengah ini adalah jembatan medium untuk lini belakang maupun lini depan. Itu kira-kira pesan Bung Fahri kepada adik-adik kita. Semoga mereka akan bermain dengan sungguh-sungguh sehingga bisa memperoleh hasil maksimal. Terima kasih Bung Fahri. Kita datang kepada Bung Rocky. Bung Rocky, Anda ini memang terkenal sangat dingin tetapi mematikan di kotak penalti lawan ketika Anda masih aktif bermain sebagai penyerang tengah baik di klub maupun tim nasional. Nah, kita lihat bahwa kemarin ketika di pertandingan terakhir Indonesia menghadapi Jepang, STY sempat mendorong Elkan Bagot sebagai penyerang tengah. Padahal pemain ini sejak dibina di persiapan U19 untuk menghadapi Piala Dunia U20, dia selalu bertindak sebagai pemain belakang dan belakangan ada di bek kiri, biasanya ada di center back berduet bersama Rizky Ridho. Nah, penempatan Elkan Bagot kemarin saat menghadapi Jepang itu menimbulkan banyak kontroversial oleh netizen bahwa ada apa dengan STY. Ya pasti STY lebih tahu lah tentang kemampuan, kelebihan, kekurangan dari Elkan Bagot. Tetapi dalam sebuah pertandingan penting, menentukan itu sebuah keputusan yang aneh. Silakan Bung Rocky, Anda bisa mengupas habis juga termasuk penyerang-penyerang kita nantinya. Nah, yang harus dibikin, saya tidak mengoreksi secara apa yang dikerjakan Sintayong, tapi saya John memberi masukan kepada pemain-pemain adik-adik saya. Jadi pada saat saya tidak dalam posisi dipasang pada starting line up, ataupun saya dipasang dengan rubah posisi, saya tidak merasa nyaman, saya langsung datangin. Saya datangin Anatoli, saya ditempatkan di posisi back kiri, dia bilang saya punya kondisi, saya punya crossing, saya punya fighting, saya punya semua. Saat itu saya bersaing dengan Aji Santoso sama Yang. Nah, saya cuma datang ke Anatoli dan Anatoli polisi bilang, kamu naif, pemain naif, kamu punya kesempatan untuk bermain di situ jadi starting line up. Karena waktu saat itu di posisi striker itu ada Bang Ricky yang saya nonton, artinya saya mengerti ternyata saya kalah dari Bang Ricky di sini. Dia punya ketenangan, dia punya kedewasaan, dan yang tidak punya oleh kita itu pada saat Bang Ricky balik badan syuting itu saya tidak punya. Nah, saya sadarin itu, tapi saya datang ke Anatoli. Saya bilang, kalau kamu mau coret di posisi saya, walaupun di situ banyak pemain striker yang memang saya harus bersaing, saya akan bersaing di situ. Dia marah sama saya. Itu Om Danur jadi penengah bola. Rocky, enggak, saya nggak mau Om. Saya mau kalau dia coret saya, memang saya di posisi striker, bukan posisi back kiri. Nah itu yang saya datang lagi dari Piala Asia di Cina itu. Saya bilang sama Om Andi, saya bilang, saya baru lihat pelatih asing yang kayak dia ini, collab. Kalau memang saya tidak pantas, ya udah tidak usah. Kenapa panggil saya? Jadi kalau memang red saya, jadi artinya bukan saya tidak bicara soal bagaimana penilaian pelatih, tapi setelah saya jadi pelatih saya tahu apa yang dibikin Sintayong, karena dia setiap hari dengan pemain. Dia melihat perkembangan pemain setiap saat. Dan satu keputusan dia merubah posisi pemain belakang, pemain depan, dia pasti punya alasan yang kuat. Ya, seperti yang saya bilang kemarin tadi, Bang Fakri juga bilang bahwa memang kita di 3 pertandingan kalah. Ya, memang kita kalah kelas. Dari itu kita sudah lihat itu. Sebenarnya itu terjadi yang ada dalam federasi itu, setiap kegagalan yang dievaluasi cuma pelatih. Bukan kepengurusan. Pelatih kita punya jangka 5 tahun ataupun kontrak kerja, gagal coret.
Tapi yang kita tidak lihat bagaimana membangun sistem yang dibikin sama Luis Milla sama Sintayong. Artinya di Luis Milla itu bagaimana pemain diajarkan mindset, cara berpikir bermain. Kita lihat adik-adik bisa bermain dengan bagus. Kalau saya tidak salah, mungkin misalkan Luis Milla dipertahankan saat ini juga kita sudah bisa menoreh beberapa prestasi. Tapi itu yang sering terjadi di federasi, mengganti pelatih dalam tengah jalan. Nah, tapi mudah-mudahan dengan ada Pak Erick Thohir, itu bisa diganti juga orang-orang yang merasa sudah duduk dari lebih dari 1 dekade di federasi. Mereka bisa sadar diri bahwa saya tidak berkontribusi dalam federasi. Nah, yang terjadi kita itu, kenapa sekarang pemain naturalisasi, terus kenapa sekarang pemain asing lebih banyak duduk di timnas ataupun di klub sekarang 6. Karena pembinaan usia dini kita tidak jalan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Pak Erick Thohir, dari federasi dirubah, manajemen yang orang tidak berkomunikasi, yang sudah duduk 1 dekade lebih tidak ada kontribusi, diganti. Begitu juga sampai di Asprop, Askot, Askap, banyak hal yang terjadi sekarang. Suratin banyak lagi gol yang memang tidak sesuai. Nah, hal itu memang harus dikaji. Jadi pada saat Asprop, Askot, Askap dirubah dengan orang-orang yang punya satu visi dengan Pak Erik yang mau bikin bangun sepak bola, saya kira usia dini di sepak bola kita jadi 10 tahun ke depan tidak ada naturalisasi. Kita punya teknik, kita punya talenta, tapi banyak juga yang kita harus pikirin bahwa kita punya attitude, kita punya mental, kita punya karakter. Itu yang tidak dibentuk di usia dini. Contoh kemarin Sadil, saya belum ketemu sama anaknya. Tapi harus kita kaji kenapa dicoret, kenapa kita tidak lihat dari sisi pemain itu sendiri. Karena kita punya mental, disiplin itu kita belum siap untuk menjadi pemain-pemain profesional yang baik. Kenapa diambil dari pemain naturalisasi? Saya pernah bilang, saya pernah diwawancari, tapi kalau tidak live saya tidak mau. Saya bilang, kenapa sih oke kalau sekarang istri gagal, kan kita naturalisasi pemain. Kenapa kita tidak coba untuk naturalisasi pengurus? Untuk pengurus yang lebih baik, mungkin bisa bikin kita lebih baik. Karena kita lihat memang siapa berapa orang yang dulu di sekian dekade tapi tidak diganti-ganti. Apa yang kontribusi apa yang mereka kasih? Mereka ngomong sepak bola ini apa yang mereka bikin dengan sepak bola Indonesia belum ada. Jadi kalau macam sekarang Sintayong bisa sukses dengan masuk 8 besar, saya pikir untuk lolos juga yang kita lolos di Cina sama itu juga kita lolos Piala Asia kan? Iya Bang, yang Widodo bikin tendangan salto itu kita juga lolos Piala Asia kan? Itu di di Kuwait kalau nggak salah, yang Widodo tendangan. Tapi kita ke putaran kedua. Ya, Kuwait sama. Nah, artinya kita punya potensi untuk lolos grup sampai bisa bermain. Ya, kita lolos grup waktu itu kita kalah, saya ribut dengan Bang Fakri di Malaysia yang kita lolos, yang akhirnya Widodo bikin tendangan salto. Artinya penyisian grup itu juga kita sudah bisa lolos kok. Kita punya potensi. Ya, jadi kalau macam bicara soal pemain depan, ini saya lihat ada 5. Karena pas Sintayong kasih pemain belakang di sana, saya cuma kasih saran ke adik-adik untuk datang bertanya ke Sintayong. Kekurangan saya apa? Kenapa dia yang dipasang? Apa yang harus saya perbaiki? Nah, itu mungkin yang harus adik-adik saya harus punya keberanian itu. Jangan mau sekarang dipanggil cuma jadi patung. Sekarang dipanggil cuma jadi figura. Kenapa? Kenapa tidak punya keberanian untuk bertanya? Karena itu yang saya bikin selama saya di timnas. Pada saat saya tidak merasa cocok, saya langsung datang. Dan itu Om Danur yang selalu jadi jembatan. Saya tanya, kenapa? Dan saya bisa perbaiki itu. Nah, terus lihat memang kayak sekarang apa yang dibikin Sintayong sama dibikin Luis Milla. Saya lihat itu ada bukan yang kita cari memang hasil. Tapi segala sesuatu itu kan tidak bisa bikin balik. Nah, nyatanya Bang Fakri hasil juga dicoret kok, dipecat jadi pelatih. Itu punya hasil lolos. Tapi yang sebenarnya yang harus diintrospeksi itu yang dicari dari federasi apa? Hasil apa pembentukan dasar? Apa sistem yang mau dibikin ini kita bisa bentuk dulu. Nah, seperti kemarin kita bicara, kita kalah dari Jepang. Jepang punya program jangka panjang. Nah, kita punya program yang kemarin dibilang sama Bang Fakri juga, program jangka panjang kita apa? Yang dibikin federasi juga harus kita tahu. Jadi kita sebagai pelatih-pelatih usia dini, kita membentuk dari dasar. Itu yang harus dikaji. Jadi bukan cuma lihat hasil. Kalau sekarang lihat hasil, ya kenapa kita mesti pikirin hasil pertandingan? Toh kita lolos kok. Kenapa mesti lihat dari pertandingannya?
Jadi memang itu yang saya bilang Om. Jadi bahwa segala sesuatu itu kan tidak cuma lihat sekilas. Karena apapun yang diambil sama Sintayong, lolos ataupun tidak, dia kan yang terima risikonya, bukan kita. Bukan kita sebagai netizen yang protes, bukan kita sebagai kepengurusan yang lihat hasil. Tapi kan Sintayong yang terjadi. Kalau saya, karena saya juga sering bikin seperti itu. Saya lihat pemain-pemain ini potensi. Pada saat masuk dalam akademi, kita belajar sistem, anak itu down, mentalnya tidak siap, ini tidak siap. Nah, itu yang saya ternyata anak ini butuh waktu. Oh, ternyata ini. Jadi sistem yang dibikin Sintayong, mungkin pemain depan butuh adaptasi. Nah, itu yang harus kita kaji gitu. Jadi, kalau saya tidak mengoreksi Sintayong, tapi saya lebih ke individu pemain untuk lebih introspeksi. Kenapa saya tidak dipasang? Saya akan datang bertanya untuk perbaiki diri. Gitu. Terima kasih Bung Rocky, analisis yang menarik dan kuat. Dan beberapa kesimpulan yang disampaikan oleh Bung Rocky adalah misalnya tentang Elkan Bagot, mengapa didorong ke depan. Menurut Rocky, semua pemain yang ada di timnas sangat diketahui luar dalamnya oleh STY, sehingga STY yang mengetahui dan dia yang akan menentukan dan memutuskan di saat-saat genting siapa yang harus bermain. Karena STY yang lebih tahu, bukan di luar STY. Dan yang kedua, ada penekanan juga dari Bung Rocky bahwa sebaiknya pemain kita itu punya karakter, punya prinsip yang kuat, dan itu harus disalurkan, dikeluarkan pada saat-saat yang memang diperlukan. Misalnya seperti Rocky Caraka atau Ramadan Sananta, kalau mereka tidak dimainkan bahkan sebagai cadangan, ya mereka harus bertanya kepada STY sebagai pelatih, mengapa kami tidak dimainkan? Lalu ada pemain lain yang tidak di posisi kami justru bermain di posisi kami. Itu harus dipertanyakan sehingga mereka akan mendapat jawaban yang konkret, dan kedepannya para pemain tersebut bisa mengimprove dirinya bahwa memang dia tidak layak di depan, dia ada layak di tengah atau di belakang. Nah, jadi penekanan adalah pemain harus berani untuk bertanya, jangan diam saja, karena kalau diam saja dia tidak akan bisa mengembangkan dirinya ke depan. Dan juga ada penekanan yang ketiga dari Bung Rocky tentang pembinaan. Jadi kalau STY sekarang sudah memainkan sebagian besar pemain naturalisasi, sebaiknya PSSI, federasi juga berkaca untuk meningkatkan pembinaan usia muda. Dan kompetisi-kompetisi usia dini harus diramaikan, sehingga dari sana akan keluar bibit-bibit yang baik bagi tim nasional ke depannya. Itulah kira-kira ulasan dari dua mantan pemain nasional kita, Fahri Husaini dan Bung Rocky. Terima kasih Anda sudah hadir di Rai Soccer TV. Dan jangan kapok-kapok ya, karena netizen selalu menunggu dan menanti ulasan-ulasan yang sangat kuat dan dalam dari mantan pemain nasional. Ingat, bola itu bulat. Giring terus.